Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di Breakfast di hari Kamis ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dan keluarga akan kembali ke Kuala Lumpur. Mohon dukungan doa dari saudara supaya kami boleh tiba dengan selamat dan kita bisa berjumpa kembali di hari Minggu nanti dalam ibadah raya. Pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-11. Kita akan melihat ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Sebenarnya ini adalah sambungan dari ayat yang ada di atasnya, ayat yang ke-28. Di ayat 28 Yesus memberi ajakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan di ayat yang berikutnya, ayat 29 dan ayat yang ke-30, selain untuk memberi kelegaan, Yesus mengajak kita untuk memikul kuk bersama-sama dengan Dia. Saudara, seringkali kita ini hanya mau dapat yang baik dari Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mau mengakuinya, tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita gampang sekali untuk berkata, puji Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Tapi ketika kita diizinkan mengalami persoalan atau pergumulan, jarang sekali dari kita yang mau mengakui bahwa itu adalah bagian dari berkat Tuhan buat kita. Mungkin saudara bingung ketika saya berkata ini bahwa pergumulan adalah berkat dari Tuhan. Ya, itu berkat yang luar biasa dari Tuhan, karena pergumulan adalah tempat di mana kita bisa belajar memikul salib bersama dengan Yesus. Saudara, tidak ada satu tempat yang lebih bahagia selain kita berjalan bersama dengan Yesus. Dia berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kuk yang dimaksudkan Yesus itu bukan kuk yang sendirian, tapi kita memikul kuk bersama dengan Dia. Dia berada di sebelah kita dan kita berjalan bersama-sama. Mungkin di awal-awal kita lemah, tapi karena ada Yesus berjalan bersama dengan kita, maka kekuatannya memampukan setiap kita. Bahkan ada hal yang luar biasa di ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Yesus memberikan kepada kita satu jaminan bahwa di ayat yang ke-29, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus adalah pribadi yang mau mengajar kita dengan lemah lembut. Nah, Yesus sudah naik ke sorga. Jadi yang berkarya dalam hidup kita, memikul kuk bersama dengan kita sekarang adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus pribadi yang lemah lembut dan dia juga rendah hati. Dan dia memastikan waktu kita berjalan bersama dengan Dia, maka kita akan mendapat ketenangan. Kenapa? Karena Yesus yang tidak terbatas itu dalam pribadi Roh Kudus, Dia lemah lembut. Kalau kita mau naik kendaraan, kemudian kita menggunakan aplikasi Google Maps atau Waze, kita masukkan alamat, kemudian map itu akan mulai memberikan kita satu direction untuk pergi ke tempat yang mau kita tuju. Ketika map berkata belok kanan tapi kita lurus, apakah map itu akan marah dan maki-maki kita? Saya rasa enggak, saudara. Map itu akan membuat sesuatu yang namanya rerouting. Dia akan routing kembali dan kita akan diarahkan tetap ke tujuan yang akan kita capai, kemana kita mau pergi. Saudara, Roh Kudus itu lemah lembut buat kita. Waktu kita salah jalan, tidak sesuai dengan rencananya, kita lari dari hadapannya, maka yang Dia lakukan apa? Dia panggil kita kembali. Sejauh apapun kita berusaha untuk lari, kasih-Nya akan menggapai kita. Tidak ada tempat di dalam bumi ini yang dapat membuat kita bersembunyi dari kebaikan Tuhan. Jadi Daud pernah menulis, aku berlari mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku turun ke dalam lembah yang paling dalam, Engkau pun ada di sana. Luar biasa Tuhan kita. Tidak ada tempat yang bisa membuat kita terhalang dari jangkauannya. Dan dikatakan apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, Yesus mengajar kita, Roh Kudus menuntun kita dengan satu sikap yang luar biasa. Dia tidak datang sebagai satu pribadi yang sombong. Dia tidak datang sebagai suatu pribadi yang menghakimi kita. Tapi Dia datang, Dia yang sempurna. Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Roh kebenaran. Dia datang kepada kita dengan sikap rendah hati. Dia yang mau menggapai kita sekalipun kita ini seringkali keras kepala. Dia yang mau tetap bersabar bersama dengan kita sekalipun seringkali kita ini tidak mau mengikuti perintahnya.
tapi dia lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kita dapat mengikut dia, kita dapat belajar kepadanya tanpa rasa takut. Saudara, Yesus memberikan jaminan waktu kita berjalan bersama dengan dia, kita bisa tampil apa adanya. Kita bisa tampil apa adanya. Saya beberapa kali mengatakan ini, Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, memang dia menerima kita apa adanya, dan kita juga harus datang kepadanya dengan terbuka. Karena ketika kita datang dengan terbuka, maka kasih yang menerima apa adanya itu akan mengubah kehidupan kita. Lambat laun kita tidak lagi menjadi apa adanya, kita menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Wow, saudara, itu kasih yang mengubahkan hidup kita. Biarlah kita bangga akan hal itu, karena kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah, yang ditentukan Allah untuk mengalami hal itu dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang saya bagikan di hari Kamis ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pagi ini. Hamba berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada. Biarlah apa yang hamba-Mu bagikan buat kami hari ini, yang kami sama-sama renungkan Tuhan, bahwa kami mau untuk memberikan hidup kami memikul kuk bersama dengan Engkau. Kami belajar daripada-Mu. Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Engkau tidak datang untuk mengintimidasi kami, untuk membuat kami merasa tidak nyaman. Tapi tuntunan-Mu bagi kami adalah tuntunan yang menguatkan, tuntunan yang mengajar, tuntunan yang memberikan kepada setiap kami satu rasa aman ketika kami datang kepadamu apa adanya. Di tengah-tengah kebersalahan kami, di tengah-tengah kegagalan dan keberdosaan kami, Engkau datang menerima kami apa adanya. Dan kasih-Mu yang menerima kami apa adanya itu mengubah kami sehingga kami menjadi sesuatu yang berharga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.